Mitra bisnis, berdasarkan data Kemenkumham, dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata terdapat sekitar 1.000 warga negara Indonesia pindah ke warganegaraan ke Singapura per tahun. Mayoritas WNI itu berusia produktif 25-35 tahun. Mereka kuliah di sana dan melanjutkan mencari kerja di negeri merlayan tersebut. Apa komentar Anda mengenai kenyataan ini? Partisipasi Anda di 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Ya, ada dari beberapa sudut pandang. Ya memang secara nasional ini ya, alangkah sedihnya kita sekolahkan putra-putri bangsa kita ke luar negeri, bukan cuma ke Singapura, ke Amerika, mereka sekolah tapi akhirnya tidak kembali. Tapi masalahnya juga adalah ya, artinya mereka ngambil contohnya jurusan teknologi komputer, informatika atau disiplin ilmu lain. Ketika kembali di sini, job lapangan pekerja ini di sini tidak ada, dan penghasilan di sini itu nggak sebanding dengan ilmu yang mereka dapatkan, karena pembayaran gaji juga di sini nggak sebesar mungkin di Singapura sama di Amerika. Jadi saya pikir pemerintah juga bukan hanya sekali ini, pasti pemerintah juga udah tahu hal ini akan terjadi dan sedang terjadi. Ya, kalau buat saya artinya investasi di sini itu harus searah, sejajar dengan disiplin ilmu yang ada sekarang yang mereka ambil di luar negeri supaya bisa diaplikasikan di sini. Itu masalahnya. Dan bukan cuma orang yang sekolah di luar negeri yang susah mendapatkan pekerjaan di sini. Yang lulusan lokal juga, contohnya dari Universitas Negeri, TW, UI, susah juga cari kerja di sini. Gajinya terbatas, bahkan mereka akhirnya pindah juga, coba-coba ke luar negeri untuk sambil pergi S2, setelah S1 sana, pergi beasiswa ke Inggris, ke Jerman, setelah itu ya udah, ya kembali lagi. Jadi itu memang sebuah dilema. Jadi saya pikir pemerintah juga harus mengetahui, artinya harus ada matching antara kedisiplinan ilmu, kelulusan itu dengan tenaga kerja, kebutuhan pekerjaan di sini. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau saya punya anak bisa seperti itu juga saya pasti izinkan pergi ya. Kalau di sana lebih aman, lebih kepastian hukumnya, lebih dihargai, kemudian juga misalnya tidak ada masalah-masalah yang selalu ributnya tuh masalah yang sepele seperti SARA. Oh, saya pasti izinkan, apalagi Singapura kan dekat, cuma 2 jam sampai ya. Soalnya begini, sudah bukan rahasia umum lagi, sampai sekarang aja masih ada tuh universitas negeri yang mau terima aja masih ditanya agamanya, tanya sukunya. Kacau gak? Bahkan saya lihat sendiri di video dokter Singapura, warga negara Indonesia yang sudah jadi dokter di praktek di Singapura, karyawannya juga orang Indonesia semua, tapi welcome di Singapura. Karena apa? Karena mereka menjunjung tinggi ilmunya, bukan yang lain-lain gitu loh. Nah, kalau di sini kan masih model zaman baheula. Ya kalau begitu ya pastilah orang mencari yang lebih baik ya, sangat manusiawi. Jadi marilah kita koreksi diri. Kalau memang mau lebih baik ya harus memperbenah diri gitu. Makasih. Saya pikir saya acungi jempol kepada yang pindah warga negara ke Singapura, rasa bangga ya. Karena berarti mereka bahkan negara lain pun mau menerimanya sebagai warga negara. Saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, kalau kita tanya pada pekerjaan yang sama, terutama buat adik-adik yang muda ya, 30 tahun ke bawah, itu
Kalau kita jadi tenaga kerja di Indonesia, di Bogor misalnya, di Jabodetabek jadi admin IT lah begitu. Dibanding dengan admin IT di Singapura kan rasanya lebih sejahtera hidup di Singapura. Sebenarnya kalau bicara hukum, kalau kita pegang warga negara Indonesia, untungnya apa sih? Saya pengen mungkin Kementerian Keuangan jawaban ini deh. Kalau kita jadi warga negara Indonesia, kenapa saya bilang Kementerian Keuangan? Karena pajak yang bertumpang tindih sekarang, bahkan yang gaji 8,5 juta juga udah dianggap mewah, dikasih pajak lagi. Kalau kita jadi warga negara Indonesia, itu jadi middle class, itu manfaatnya apa sih? Dibanding dengan kita jadi warga negara Singapura yang manfaatnya kesehatannya lebih bagus daripada BPJS, meski tidak subsidi gas LPG tapi subsidi pendidikan, rumah tinggal, HDB ya, Development Board, kemudian dan seterusnya. Jadi saya pikir bukan hanya ke Singapura, kalau saat ini ada secara open gitu negara-negara Eropa Barat atau negara lain membuka peluang untuk ganti warga negara, mungkin banyak juga adik-adik yang sudah tamat kuliah ini mau pindah ke negara lain jadi warga negara asing. Tidak apa-apa. Kalau tadi dikatakan cinta itu kan di hati nurani dan sanuba. Arti kalaupun kita tertulis di paspor warga negara Singapura kan bukan berarti kita tidak cinta Indonesia. Orang tua kita, sepupu, bibi kita, adik kita di Indonesia. Saya kedua yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah ya, dalam hal ini mungkin selain Menteri Keuangan adalah Menteri Tenaga Kerja. Jangan sampai anak-anak muda kita karena susah cari kerja di sini atau di luar lebih enak harus pindah ke Singapura, tapi itu India sekarang udah 1,2 miliar penduduknya malah dengan mudahnya masuk Indonesia. Jadi pekerja di startup di Indonesia, itu mereka lebih bagus kerja di sini, tinggal di jalan-jalan lorong-lorong Jakarta ini daripada tinggal di lorong-lorong di Bombay sana jadi pengangguran. Artinya, mari kita protek juga pangsa-pangsa tenaga kerja di Indonesia. Mereka ini siap untuk dumping. Dumping itu adalah menjual harga tenaga kerja mereka lebih murah di luar negeri pada di negara sendiri. Daripada jadi pengangguran di China, jadi pengangguran di India, di Lahore, Pakistan, mending kerja di Indonesia, rebut aja lapangan kerja yang ada di Indonesia ini. Akhirnya ada anak muda kita yang tamat dari ITB, UI atau dari mana-mana, Universitas Atmajaya, segala macam taruhan negara, malah pindah ke Singapura. Jadi memang ini menunjukkan naluriah paling dasar manusia. Tempat lain lebih enak, ya tentu dia pilih ke sana. Nah, yang masalah adalah pemerintah kita ngerasa nggak anak mudanya sendiri merasa tidak enak untuk masa depan di Indonesia. Iya, memang apalagi kalau kita melihat perkembangan yang sekarang ini gitu, yang tadi juga udah disinggung, saya setuju banget. Jadi saya hanya mau tambahin aja sih, yang ada sekarang ini sebetulnya nih urusannya nih ya urusan kelas menengah lah. Tapi kan yang paling utama tuh kita bicara tuh soal transmigrasi. Yang mau dibikin Pak Jokowi ini belum terrealisasi pemerataan sebetulnya. Jadi jangan semuanya konsentrasi di Jawa gitu loh. Ibu kota baru dicurigai program yang aneh-aneh seperti itu. Nah yang sekarang persoalannya ya, sekarang kan yang mau dilakukan pemerintah memang ya kita harus pahamin juga susah. Karena nih kalau secara piramida 60%, 70% itu masih, kalau mau kita jujur tuh masih kalangan yang di bawah, bahkan di bawah UMR, ya kan? Ini kan yang mau diperjuangkan. Sebenarnya yang pinter-pinter, yang udah lebih ini mau itu naluri lah untuk cari yang lebih baik. Nah sementara juga perusahaan kan juga begitu ya. Coba deh bikin lowongan, dicari orang yang jujur, kerja keras, rajin, punya skill yang, dan ujung-ujungnya terakhir apa? Bersedia dibayar murah, ya kan? Ya itu aja, dari semua lowongan yang dibuka dengan requirement apa kan paling terakhirnya tersirat itu bersedia. Biasanya kan bersedia bekerja di Sabtu Minggu, bersedia bekerja lembur. Ya tapi intinya bersedia dibayar murah juga. Kesian gitu. Kita memang nggak bisa menghargai lah. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi, kita tuh juga nggak menghargai guru. Bayangin aja, gurunya aja dibayar murah. Di Singapura guru dibayar mahal. Tujuannya supaya dia melahirkan generasi baru yang lebih pintar, lebih cerdas. Yang di sini kan nggak, guru gajinya dipotong. Itu deh, makasih. Berbicara mengenai nasionalisme ya, bangga berindonesia. Saya kira ini tetap harus digaungkan apapun yang terjadi. Saya harus bangga dengan Indonesia karena negara ini adalah negara tempat saya lahir. Tetapi persoalannya dengan informasi yang sekarang yang begitu cepat,
berita-berita mengenai fakta di lapangan yang sehari-hari terjadi di Indonesia itu bisa mempengaruhi setiap orang terhadap rasa nasionalismenya. Antara lain apa? Kita lihat hukum di Indonesia. Kita lihat diskriminasi yang masih terjadi di sini. Ini tentu akan menjadi penyebab kenapa tadi yang dikatakan ada anak-anak muda setelah mereka sekolah mereka di sana. Karena fakta di lapangan tidak mendukung mereka. Tetapi saya percaya setiap orang yang lahir di sini di Indonesia memiliki rasa kebanggaan terhadap Indonesia. Persoalannya bagaimana negara melindungi mereka, memberikan mereka kesempatan yang baik dan setara setiap warga negara untuk bisa mengembangkan diri. Saya yakin pasti ada. Kita lihat negara-negara lain yang nasionalismenya begitu tinggi kayak negara China. Mereka memiliki nasionalisme begitu tinggi. Bahkan pemerintahnya tidak akan menerapkan demokrasi murni di sana. Ya, karena itu bisa menyebabkan perpecahan. Nah, pekerja rumah pemerintah Pak Jokowi, saya lihat baru-baru hari ini kelihatan rancangan undang-undang yang kedokteran itu udah disahkan DPR. Ini ada satu kemajuan saya kira. Tetapi satu PR yang terbesar adalah rancangan undang-undang yang mengenai tindakan korupsi. Itu memang tarik-menarik politik dan lain-lain sangat besar. Tetapi ini PR yang paling utama oleh pemerintah Jokowi harus bisa terrealisasi. Karena ini akan menunjukkan ke depan supaya masyarakat semakin percaya. Dengan sendirinya diskriminasi dan lain-lain itu akan semakin berkurang. Yang berhubungan dengan rancangan undang-undang yang sifatnya keagamaan itu saya pikir juga harus cepat. Membuat masyarakat kita sifatnya nanti itu adalah meritokrasi. Jadi bukan like of dislike lagi. Jadi kemampuan. Jadi ini akan memberikan kesempatan. Dan ini tentu bukan membalikkan telapak tangan. Jadi jangan kita memperdebatkan kenapa hari ini ada kejadian gitu. Itu tentu itu adalah akibat. Yang lebih penting sekarang itu penyebabnya. Pemerintah, saya kira Pak Jokowi tahu persis. Tentu memperbaikinya itu perlu bertahap. Yang penting harus ada willingness untuk memperbaiki. Dan itu harus dinyatakan dalam undang-undang yang mendukung itu semua. Supaya apa? Masyarakat itu percaya bahwa negara melindungi dia. Dan dia akan memberikan yang terbaik untuk negara. Saya pun sama, saya lahir di Indonesia. Walaupun banyak kita warga keturunan, tetapi saya pikir saya punya kebanggaan Indonesia jauh lebih tinggi dari yang lain. Ya menurut saya sih wajar lah Pak kalau mau jadi warga negara Singapura. Masalahnya Indonesia itu semua pejabatnya cuma mikirin harta. Pejabat di Indonesia itu tidak memikirkan rakyatnya. Masalahnya di Indonesia itu hukum aja nggak berjalan. Contoh nih, mabok agama ya, rasis itu benar-benar parah di Indonesia. Kayaknya yang berlaku di Indonesia itu aneh. Kalau mayoritas berbuat kriminal itu tidak pernah dihukum tuh. Terus Somad aja jelas-jelas menghina salib itu tidak, dan banyak lagi kasus-kasus penistaan agama di luar Islam ya, itu tidak pernah ditindak. Tapi 5 agama yang lainnya itu dikriminalisasi itu gampang banget. Gereja ditutup, apa segala ini, tidak ada tindakan tegas. Ya minoritas itu matilah. Saya jadi peluang ya tinggal aja mati aja di Singapura. Jabatnya benar-benar nggak memperhatikan rakyat. Buruk dah Indonesia. Korupsi, intinya itu aja. Jadi sebenarnya banyak juga orang yang mau datang ke Indonesia. Contohnya ada beberapa contoh kok. Contohnya yang wanita yang MRT itu tuh, yang kepala MRT itu dari Singapura ke Indonesia. B.J. Habibie dari Jerman ke Indonesia. Satya Negara dari luar negeri ke Indonesia, ya kan? Dan banyak lagi yang lain. Tapi memang waktu di King Andi banyak dokter-dokter yang di luar negeri ke Indonesia nggak ada pekerjaan. Bayangin, mau daftar di pabrik, melamar di pabrik sabun aja, dia mau dibayar berapa katanya. Terus masuk ke universitas dikasihnya meja sama dekat jendela, nggak dikasih laboratorium. Jadi sebenarnya akar permasalahan sebenarnya Indonesia ini bisa, cuman ya itu tolong korupsinya aja dihindari.
Kayak misalnya, ya pokoknya bisa lah. Sebenarnya saya yakin apapun bisa dan akan menjadi makmur. Ya memang diskriminasi dan law enforcement-nya itu harus ditegakkan. Di sini gimana ya? Memang yang tadi seperti ada yang ibu bapak itu ya, kriminasi lah apalah, emang betul. Tetapi ya itu apalagi ini sekarang tahun politik ini, wah ini lah digoyang-goyang. Ya gitu lah, ayah-ayah wae lah ini sebenarnya. Misalnya pajak ya, orang muda di luar negeri ikhlas membayar pajak, tapi dia waktu nanti udah tua, ya kan, lihat orang tuanya itu mau ke dokter, mau nganggur apa ada palingnya bisa hidup lah. Saya punya pengalaman, ibu saya aja dulu mau ke BPJS ya. Dulu di waktu patah tulang gitu dia nggak bisa jalan kan, jadinya dioperasi di rumah sakit tipe A. Terus ke BPJS, kan vaskes satunya yang C kan, puskesmas kan. Terus kemudian ya itulah, saya lihat orangnya mesti datang. Bayangin, gila kan, tanya ibu saya lagi ini, kalau emang mau ke dokter aja antrinya luar biasa kan. Oke. Seperti contohnya ada dokter Tony Elizabeth. Ya, Mon Elizabeth itu dia mau datang ke Indonesia, mau jadi spesialis, ditanya macam-macam, ada duitnya, tuanya apa, agamanya apa, ya kan. Akhirnya dia si dokter Tony ini yang ortopedi, dia spesialisnya di Australia, dibiayai oleh Singapura, ya toh. Terus kemudian dokternya di si Tony itu Indonesia, perawatnya Indonesia, ya toh. Pasiennya pun orang Indonesia. Sebenarnya nggak usah keluar-keluar, jangan ke luar negeri apa. Saya sebenarnya dengan kejadian ibu saya aja, saya ini kalau punya duit, saya bawa ke Singapura, betul, pakai helikopter apa gitu loh. Tadi banyak yang pindah warga negara generasi muda, biasanya memang menurut data tuh banyak yang anak-anak muda pinter-pinter lah, unggulan lah boleh dibilang. Itu memang pinter-pinternya Singapura mengiming-imingi, tapi Indonesia tidak bisa mengiming-imingi, dan itu masalah cara pandang pejabat kita. Kenapa tidak memberikan iming-iming yang menarik buat orang-orang yang unggul? Contohnya, kita tahulah banyak pejabat titipan oleh rezim ini. Betul. Contoh yang paling gampang kemarin lah kita lihat, yang BRIN, ketuanya itu bicara riset, orang pinter menemukan bahan bakar dari air, ditertawakan dan dilecehkan dan sebagainya. Ujung-ujungnya dia diambil perusahaan di Italia sampai ada 3 dan sebagainya. Itu contoh nyata gitu loh. Jadi memang pejabatnya banyak yang tidak kompeten. Jadi orang tidak kompeten kan tidak punya visi. Betul kan? Ya itu aja, harus diperbaiki. Jangan rezim koncoisme. Ya kan, itu telak-telak itu. Kedua, memang korupsi zaman Orde sekarang lebih gila dari Orde Baru. Itu harus diakuin. Betul kan? Datanya banyak segala sisi. Nah, yang ketiganya law enforcement. Itu aja menurut saya. Kalau itu perbaiki, orang pingin kok di Indonesia. Kawan-kawan saya yang orang tinggal di Singapura nggak betah di kota kecil di Jakarta. Bener. Itu orang Singapura sendiri nih ya, tenaga ahli yang kerja di Jakarta bilang dia malas ke Singapura. Itu sorry aja nih, saya ngomong apa adanya dari omongan dia. Dia bilang partainya kan kayak Orde Baru tuh, kayak Golkar zaman dulu berpuluh-puluh tahun, partainya itu tipe National Party atau partai, tapi itu apa? PNP, bayar dan bayar. Nah itu aja partainya. Sorry, itu aja sih. Jadi yang positif tinggi, bagus saya rasa. Karena mungkin banyak kelebihan yang didapat dari sana loh. Kalau di kita mah banyak iklannya gitu loh. Ini nggak ada pastinya. Terus saya malah dulu diajak menjadi wakil Malaysia. Cuma saya mau berpikir belum ada rejim ini, saya harus berpikir nggak mau lah. Jadi begitu saya lihat rejim ini begini ya, saya juga jadi nyesal gitu nggak pilih sana. Nih, kalau itu kan ibaratnya itu hak dia lah, nggak usah dibatas-batasin gitu kan. Yang penting itu pemerintah kita itu bikin negara kita itu lebih baik dari Singapura. Mungkin pendidikan kita belum bisa di atas Singapura ya. Pendidikannya bagus kita taruh di Indonesia gitu. Apa ada 10, apa 5, apa berapa gitu. Jadi biar ada pilihan. Di samping itu kan pendidikan kita ya dirubah lah. Jadi begitu tamat itu punya skill. Terima kasih.
Ya, saya kira pemerintah perlu mencanangkan program Mental at your home buat rumah menjadi kerasan di rumah sendiri gitu loh. Pola pikir atau mindset ini perlu dikembangkan ya. Saya kira mereka kan pemikir-pemikir ulung gitu loh. Jadi harusnya kekurangan itu bisa menjadi benefit yang baik untuk diperbaharui agar bisa mereka menjadi kerasan sehingga tidak harus kiprah setelah sekolah di sana kembali lagi ke Indonesia sendiri gitu loh. Jangan setelah mendekam di sana, homestay di sana, lebih kerasan di sana, berarti ada sesuatu yang kurang. Ini jadi pola pikir dari pemerintah kita sampai sejauh mana kekurangan itu diperbaiki sehingga menjadi benefit dan mereka lebih kerasan di negeri sendiri. Saya kira itu aja, terima kasih. Jadi menurut saya gini Pak ya, orang yang sekolah di luar negeri yang udah pintar, apalagi di sana juga perusahaan-perusahaannya udah banyak yang mau pakai mereka mendingan memang di sana. Jadi ilmu pengetahuannya itu nggak sia-sia. Kalau di sini banyak orang-orang Indonesia banyak yang sekolah di luar ya, yang pintar-pintar nggak mau ke Indonesia bukan apa-apa katanya. Dia takut kayak Dr. Terawan, udah pintar malah ditekan, dijahatin sama ID segala macam. Itu mesti Pak Presiden, siapapun nanti presidennya ya, itu tegas gitu. Indonesia mau maju, Indonesia perlu sekali orang-orang yang pintar seperti Dr. Terawan dan dokter-dokter lain tuh yang ada di negara lain ya. Tapi ini gara-gara ID atau aturan-aturan apa gitu yang saya nggak ngerti ya, diskriminasi atau apa itu dihilangkan lah. Kalau enggak Indonesia akan selamanya begini terus. Di Singapura mungkin orang melihat ya kondisinya di sana kehidupan akan lebih baik gitu kan. Biasanya sih ada pepatah itu hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri gitu kan. Itu pepatah memang betul, saya juga setuju seperti itu. Tapi kenyataannya di Indonesia sendiri ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu lah ya kondisinya. Kita bayar pajak, apa yang dirasakan kurang begitu terasa buat masyarakat. Kita sementara di Singapura ya bayar pajak benar-benar bayar pajak dan lumayan nggak terlalu murah juga di sana bayar pajaknya, tapi ya, fasilitas yang didapat oleh masyarakat ini worth it gitu. Yang hanya di Indonesia apa yang sudah diberikan dari hasil yang pajak sudah dibayarkan, seperti itu sih opini dari saya. Makanya wajar-wajar aja orang PR Pak Presiden jadi ke Singapura sih, saya kira ya itu hak-haknya saja lah, tapi harusnya introspeksi diri lah sebagai Indonesia, mengapa itu terjadi. Maksudnya sekarang kan warga negara negara mana juga bebas kemana aja, ya kan. Negara kita juga bukan seperti Korea Utara tertutup gitu, jadi sah-sah aja. Ini membuktikan bahwa kita ini kurang kompetitif ya bagi segmen SDM yang agak high tech atau apa ya, karena Singapura memang mementingkan itu. Negaranya kecil, rakyatnya juga sedikit, ya dia butuh orang yang high skill. Jadi dia meng-attract, menarik orang-orang yang hebat, jago, pintar untuk ke situ menjadi warga negaranya supaya bisa kompetitif dengan negara-negara lain. Sah saja. Jadi kita juga, saya kira banyak juga yang ke sini karena misalnya tertarik dengan investasi segala macam ya. Belum tentu menjadi warga negara ya, karena kalau warga negara menyangkut banyak hal ya, kenyamanan hidup ya, terjaminnya masa tua segala macam, keamanan juga ya. Itu sah-sah aja lah, nggak begitu big issue menurut saya ya. Baik. Nanti pelan-pelan kita akan, Indonesia juga bisa membaik dan menarik orang-orang datang ya. Kita di sini tuh masih enak, jualan tuh di depan rumah aja boleh. Kalau di Singapura mah nggak boleh. Hukumnya situ tegas dan jelas. Makanya kalau orang-orang kita yang sekolah di luar negeri, lulusan dari kedokteran kalau datang ke sini kasih izinnya tuh ID. Nah syaratnya mesti kalau mau dikasih tuh boleh dia mengajarkan dulu jadi dosen untuk yang sekolah dokter tuh 1 tahun, nanti izinnya keluar, mencerdaskan rakyat kita, mencerdaskan bidang kita, jangan dipersulit itu izin kedokterannya, jadi dibantu lah. Jadi di Indonesia ini izin juga kadang-kadang susah gitu, karena kedokteran urusannya kan banyak, orang dari sana tuh gampang gitu loh. Dari sini kan susah, nggak bisa apa namanya,
dipakai orang-orang dari luar negeri. Jadi lebih baik di sana gitu. Banyak beberapa teman saya di sana, ada di sana Ya. Jadi lebih nyaman di sana dia. Ya, jadi fenomena ini sebenarnya dari sejak saya zamannya SMP SMA pun juga banyak teman-teman saya yang SMA-nya keluar negeri, ya sekolah di Australia, sekolah di Singapura, termasuk saudara-saudara saya. Nah, mereka kenapa? Satu, mendapatkan educated yang lebih baik mungkin daripada di Indonesia. Itu satu. Kedua, dari sisi kenyamanan tinggal ya, menurut saya ya mereka confess sendiri gitu, pemerintah kan ya hidup di luar negeri itu kayak di Australia, di Singapura itu lebih nyaman gitu dibandingkan di Indonesia. Dari sisi keamanannya terutama, mereka jalan malam, nggak ada begal, nggak ada apa semacam tawuran segala macam gitu loh. Ya mungkin di lain kota, sisi gelapnya kota-kota tersebut ada gitu, tapi balik lagi yang mereka tampilkan bahwa kehidupan di situ nyaman gitu loh. Atau kedua yang selanjutnya adalah dari sisi kepastian hukum gitu loh kan. Ini kita kalau namanya ada hukum senggol motor segala macam, malah yang jago motornya daripada mobilnya, ya kan. Orang yang jualan di lapangan, yang di pinggir jalan tapi dibilang ditertiban, lebih jago dia, lebih marah-marah padahal mengganggu ketitipan umum. Nah ini balik lagi kan, ini cerminan bahwa ya edukasi itu menentukan tingkat kenyamanan kehidupan berikutnya gitu loh Bu, ya kan. Di samping itu juga kita juga Indonesia nih ya, terus terang ya, untuk lapangan kerja sebenarnya kalau bilang banyak tapi balik lagi nih, di Indonesia itu kadang-kadang kita fair aja yang ngomong, semua itu dihargai dengan upah yang bisa dibilang murah gitu loh, ya kan. Mobil yang high skill atau apa segala macam, tapi kalau balik lagi kalau ada satu alma mater, wah udah ceritanya tuh gitu loh. Itu terjadi kok di Indonesia gitu loh kan. Ya tapi ya balik lagi, Indonesia mau berubah atau enggaknya semua ada di tangan pemerintah sih gitu loh. Mau buka peluang seperti apa, perbaikannya seperti apa gitu kan. Ya mudah-mudahan Pak Nadiem Makarim bisa membantu hal ini gitu ke depannya ya, buat Indonesia lebih maju gitu loh. Terima kasih. Menurut saya wajar sekali, karena memang pemerintah Singapura perlu orang-orang pintar. Mereka penduduknya sedikit dan tidak mampu menampung banyak orang, sehingga harus berusaha menarik perhatian orang-orang berbakat. Nah, strategi pemerintah Singapura adalah dari sejak anak lulus SMA sudah diberikan beasiswa penuh di Singapura, sehingga anak itu terbiasa tinggal di kota itu atau negara itu dan dipermudah dapat pekerjaannya. Gajinya juga lebih besar dari Indonesia, sehingga wajarlah kalau mereka yang sekolah di sana akhirnya tidak mau balik ke Indonesia. Ini bukan soal nasionalisme, tetapi soal kepentingan pribadi. Ya, orang sudah sekolah capek-capek pasti mencari return on investment-nya juga yang paling tinggi. Jadi kita nggak boleh komplain. Pemerintah kita tugasnya memang besar dan berat sekali, dengan penduduk yang 280 juta sekitar itu kan. Jadi ya kita harus legowo lah. Kita berharap supaya justru kehadiran mereka di negeri belah itu bisa menjual budaya Indonesia juga di sana. Jadi tidak melupakan akar kekeluargaan mereka dari Indonesia. Terima kasih. Saya menduga warga Indonesia itu pindah menjadi keluarga negara di Singapura, terutama generasi Z ya. Lantaran Singapura memiliki perkembangan baik mengenai teknologi sepertinya. Generasi Z yang menyukai IT tertarik dan industri IT dan teknologi di Singapura, sehingga opportunity for work di Singapura itu sangat tinggi. Nah, kita tidak bisa menahan untuk mengaktualisasi diri seseorang. Manusia itu butuh bekerja. Nah, ketika dia orientasinya bekerja, kalau peluang itu ada di depan mata, walaupun di negeri orang, ya orang akan ambil tentunya. Nah, tren seperti ini tidak boleh diabaikan, sebab Indonesia juga harus memanfaatkan intelijensi anak bangsa loh, dan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah tentunya. Oke, thank you. Ya, harus diakui inilah memang pintarnya Singapura ya. Dari awal mereka banyak memberikan beasiswa kepada
anak-anak yang berbakat di Indonesia, kemudian mereka dapat kuliah dengan biaya yang dibiayai mereka, dan diiming-imingi kerja, dan akhirnya menjadi warga negara Singapura dan mendapatkan warga negara yang berkualitas, yang pintar, yang berpendidikan. Dan kalau kita mau menyaingi, ya mau nggak mau kita harus memikirkan pendidikan kita, dari pendidikan yang murah dan berkualitas, dan juga lapangan kerja yang berkualitas. Investasi harus banyak di Indonesia, tidak bisa menarik lapangan kerja dan kualitas hidup. Singapura melakukan ini karena mereka tahu bahwa mereka sudah mengalami kekurangan anak-anak muda. Mereka angkatan mudanya berkurang karena banyak orang Singapura yang tidak mau lagi menikah cepat ataupun mempunyai anak yang banyak. Sehingga hampir seperti Jepang, mereka negaranya hampir tidak berkembang. Dalam arti penduduknya tidak tertata, malah kurang. Jadi mereka harus akan tetap melakukan hal ini, dan kita harus semakin hati-hati kalau kita mau mempertahankan kualitas anak-anak bangsa yang berbakat dan tidak harus bisa stay di Indonesia. Terima kasih. Iya, kalau kita bertanya kenapa sih para mahasiswa-mahasiswi pada suka hidup di Singapura, mungkin setelah mereka lulus dan mencari kerja dan tinggal di sana, mungkin kalau kita mau objektif ya alasannya sangat subjektif, karena masing-masing orang kan berbeda-beda alasan, tidak mungkin sama. Akan tetapi kalau kita ketahui keadaan negara Singapura dan Indonesia, memang mungkin yang pertama mereka itu butuh kesejahteraan yang lebih daripada hidup di Indonesia. Karena di Singapura memang kalau bisa kerja di perusahaan yang lumayan bagus gajinya, kan UMR-nya juga S1 sekitar 20-30 juta di sana. Misalkan seperti itu rata-rata. Itu yang perusahaan bagus ya. Ada yang di bawahnya yang perusahaan mungkin yang kualitasnya nggak bagus. Dan per bulannya, dan itu kalau dirupiahkan ya, dan itu bisa membuat mungkin mereka sejahtera. Dan untuk kehidupannya juga nggak banyak demo-demo, nggak banyak ribut-ribut seperti yang terjadi di Indonesia. Mungkin mereka lebih aman dan nyaman, dan kemungkinan alasan lain-lain. Jadi sekali lagi, kalau mau yang objektif sulit. Ini lebih ke alasan yang subjektif, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum. Kalau kita lihat, ya kita nggak bisa mengeneralisir, memang betul. Setiap orang pasti punya alasan masing-masing. Tapi kalau kita mau bersifat secara umum, sebenarnya anak-anak Indo ini yang mereka bersekolah di Singapura, kemudian mereka udah merasakan hidup di negara Singapura. Kemudian mereka setelah itu mereka udah merasakan, jadi sebenarnya nggak mesti materi yang mereka kejar sih sebetulnya. Mereka lebih memilih karena sesuatu yang pasti lah. Negara Singapura kan kita tahu bahwa segala sesuatunya cukup teratur, super safe, super clean. Mereka bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang cukup baik, pendidikan, infrastruktur, semuanya itu baik. Dan Singapura cuma 1,5 jam dari Indonesia. Memang nggak semua orang ngejar materi. Kadang-kadang kita juga ada yang bercanda bahwa kadang-kadang orang bilang bahwa kalau banyak uang, oke. Sebetulnya kalau orang yang banyak materi, yang mengejar materi, mereka lebih baik hidup di Indonesia. Karena di sini segala sesuatu bisa dibeli sama uang. Kita mau bisa lihat hukum bisa dibeli, semua bisa dibeli. Ada uang, semua bayar. Jadi kalau yang punya uang yang banyak, mereka lebih senang di Indonesia. Karena apapun bisa diberesi dengan uang. Kita lihat contoh Mario Dandi. Kita lihat sampai kemudian pertahanan pun juga bisa diberesi dengan uang. Kalau di negara-negara lain, yang mereka kejar adalah sesuatu yang pasti, hukum yang pasti, segala sesuatu beratur, dari culture-nya, dari kehidupannya. Kemudian kita bisa stop di jalan dengan aman, kemudian insurans kesehatan sebagainya itu baik. Kalau kita ngomong Jepang kalau itu ngomongnya bahasa Inggris, saya yakin udah dibanjiri sama orang Indonesia juga pasti. Kalau saya nyorotinnya, kita seharusnya hati-hati. Jangan menganggap ini subjektif, objektif atau apa. Tapi ingat, Gen Z itu saatnya untuk generasi penerus nanti, kalau negara kita mau menjadi negara maju atau tidak di tahun 2045. Kalau saat ini aja 1000 anak diambil oleh Singapura, saya tidak ngomong diambil
maksudnya dibajak ya, tapi introspeksi diri kita ini cuman lawannya negara yang sekota di Surabaya, yang penduduknya cuman 5 juta. Tapi kita bisa disaingi oleh mereka, atau kita bisa diambil alih generasi yang cerdas kita oleh mereka. Ini hati-hati, jangan sampai nanti yang tertinggal adalah generasi-generasi yang nggak ada gunanya, nggak cerdas. Sorry to say, kenapa? Ini sebenarnya taktik ini adalah taktik zaman Jepang dulu sebelum menjadi Jepang. Lari dari China, bawa orang-orang cerdas, terus mendirikan Jepang. Ini sama kira-kira. Saya tidak menyalahkan Singapura. Kenapa? Masih ingat tentang dokter dan tentang cerita ID. Syukur-syukur ID dibubarkan oleh DPR. Dokter kalau yang lulus dari luar negeri itu tidak bisa langsung praktek. Harus tunduk di bawah ID, harus diper bla 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 ya. Kira-kira tahulah apa ya, saya nggak mau ngomong apa. Pokoknya dipersulit, oke? Kalau hal-hal seperti ini, orang jadi mikir akhirnya nggak mau pulang. Kenapa? Capek dong berantem terus. Banyak loh dokter-dokter di Indonesia yang akhirnya terpaksa pulang padahal sudah di Jerman, sudah lulus dan sudah praktek banyak, tapi akhirnya tidak melakukan dokternya, tapi melakukan kosmetik dan sebagainya. Itu juga banyak. Jadi hal-hal seperti ini kita Indonesia hendaknya introspeksi diri, hukum tegakkan yang benar. Jadi sebenarnya pangkal persoalannya pada hukum tidak tegas terus rasisme itu. Makasih. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.